kembali. eh Manajemen modal kerja ini sangat berkaitan erat dengan keuangan karena modal kerja itu adalah merupakan aset terpenting di dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau dikatakan apa alokasi terbesar di dalam laporan keuangan itu tentu saja adalah untuk modal kerja. Yang modal kerja ini nanti berkaitan dengan persediaan yang seperti sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana kita bisa mendapatkan persediaan yang optimal? Persediaan yang optimal itu terjadi saat kita memiliki modal kerja yang cukup, ya. Nah, jadi modal kerja ini adalah selisih dari antara aktiva lancar dan utang lancar yang masih bisa dipakai untuk kegiatan operasional. Jika aktiva lancar masih di atas utang lancar, itu artinya kita masih bisa memenuhi kebutuhan operasional kita. Tetapi jika utang lancar di atas aktiva lancar, maka bisa disimpulkan bahwa modal kerja itu tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kita mengalokasikan dana apapun untuk kegiatan operasional. Karena kita memang terbeban dengan liabilitas kita. Nah, dia sifatnya jangka pendek karena memang harus selalu dipenuhi setiap hari. Jadi setiap hari kita pasti akan berkaitan dengan produksi. Nah, kegiatan produksi harian kita itulah yang membutuhkan disebut dengan modal kerja. Nah, sifatnya jangka pendek karena memang setiap hari kita butuhkan. Nah, mengapa modal kerja ini dibutuhkan? Manajemen modal kerja ini dibutuhkan karena tujuan terakhir kita adalah kita bisa mengelola di mana harta lancar dan utang lancar kita, supaya kita bisa mendapatkan networking capital yang layak diterima atau acceptable dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Jika perusahaan tersebut memiliki dana yang cukup, maka silahkan tanpa menggunakan pinjaman. Jadi silahkan menggunakan piutang, persediaan, perputaran-perputaran yang seperti itu yang bisa kita pakai untuk modal kerja. Tetapi jika piutang, jika harta lancar kita, bahkan dengan aset tetap kita tidak bisa memenuhi kebutuhan operasional, maka salah satu opsinya adalah kita melaksanakan pinjaman. Hanya nanti kita lihat, karena pinjaman pun itu pasti harus kita perhitungkan baik-baik. Apalagi jika pinjamannya jangka pendek. Kita pasti akan dikejar target. Kita pasti akan eh, dibebani oleh liabilities yang sangat dekat temponya. Sehingga kita harus memperhitungkan apakah operasional kita akan mengejar untuk melakukan pembayaran, atau kalau itu terlalu beresiko, lebih baik kita mengurangi jumlah produksi kita. Nah, kita lihat ya. Modal kerja ini secara jenisnya kita membagi menjadi beberapa. Yang pertama ada modal kerja yang sifatnya itu permanen. Nah, yang permanen ini apa? Artinya yang harus selalu ada, yang harus selalu ready setiap hari. Kenapa? Karena modal kerja ini adalah modal kerja yang paling basic, yang paling minimal. Kalau tidak ada, tidak akan ada kegiatan produksi. Ya. Jadi modal kerja permanen sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah primer. Primer ini kaitannya adalah yang benar-benar harus ada, karena kalau tidak ada, tidak ada produksi. Dan modal kerja normal, artinya modal kerja normal di luar modal kerja primer itu wajib ada modal kerja yang memang harus ada. Ya, jadi harus ada, seperti contohnya untuk pembelian bahan baku dan sebagainya harus ada. Sekalipun bahan bakunya bahan pelengkapnya harus ada. Sekalipun bahan bakunya ada, bahan pelengkapnya tidak ada, kita tidak bisa memproduksi. Jadi kita juga harus alokasikan. Batasnya adalah modal kerja normal. Modal kerja normal ini harus wajib ada setiap hari untuk sebagai patokan kita dalam melaksanakan operasional perusahaan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ada lagi modal kerja yang sifatnya variabel. Nah, seperti apa yang variabel? Variabel ini berubah-ubah, ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan periodenya. Ya, yang terdiri dari 3 variabel ini. Ya, yang pertama ada modal kerja musiman, siklus, dan darurat.
seperti apa sih musiman? Nah, musiman ini adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Nah, tetapi sifatnya dia masih bisa diprediksi. Seperti contoh menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, apa yang sepertinya akan meningkat setiap tahun? Yaitu kebutuhan biskuit, kebutuhan parcel ya, apapun itu ya, biasanya jenis-jenis makanan, kemudian pasokan daging dan sebagainya itu harus pasti akan mengalami fluktuasi. Nah, sebagai antisipasi kita harus mengantisipasi modal kerja musiman ini, di mana setelah menjelang dari akan ada kenaikan atau akan ada fluktuasi dari modal kerja ini, maka kita harus mempersiapkan modal kerja yang optimal. Kita pastikan modal kerja kita cukup untuk mengantisipasi ini. Mengapa? Karena kalau kita tidak siap, ya seperti kaitannya dengan persediaan minggu lalu, maka kita akan risikonya akan kehilangan profit. Di saat-saat market sedang bagus, di saat-saat market sedang tren, kita tidak siap. Ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada modal kerja yang sifatnya siklus. Nah, apa itu modal kerja siklus? Siklus ini kaitannya dengan sama fluktuasi juga, ya, tetapi sifatnya itu lebih seperti tidak bisa diprediksi. Hampir sama ya dengan darurat. Jadi siklus itu biasanya kaitannya per berapa bulan sekali kita masih bisa sebetulnya memprediksi, tapi tidak sepasti musiman ya gitu. Jadi biasanya misalkan peningkatan pembelian kendaraan bermotor mungkin banyak di akhir tahun karena apa? Karena para karyawan baru menerima THR atau menjelang Idul Fitri ini gitu. Nah, itu harus disiapkan dengan kenaikan fluktuasi yang seperti itu. Kemudian ada modal kerja yang sifatnya darurat. Nah, darurat ini kaitannya yang tidak bisa diprediksi sama sekali. Seperti tidak ada yang menyangka seperti sekarang keadaan. Akhirnya yang meningkat apa kalau seperti sekarang? Mungkin ada produksi masker yang memang mengalami fluktuasi yang cukup tinggi sekarang. Ya. Nah, bagaimana dengan modal kerja yang sifatnya itu mengalami penurunan? Ada juga, ada. Jadi modal kerjanya memang harus kita kurangi mengingat kondisi dan keadaan yang memang tidak mendukung. Itu kaitannya nanti dengan persediaan. Jadi modal kerja itu pasti akan berbanding lurus dengan persediaan. Persediaan meningkat, modal kerja yang disediakan pun harus meningkat. Kalau persediaannya menurun, modal kerja bukan berarti tidak ada, tetapi harus tetap ada, namun jumlahnya kita batasi. Karena kaitannya adalah dengan struktur kas. Kita lebih memilih untuk memegang sesuatu yang liquid atau sesuatu yang cair, yang mudah untuk dicairkan ketimbang harus menyimpan persediaan. Karena kalau persediaan, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya fast moving itu masih nggak ada masalah ya. Karena kenapa? Karena kalau di perusahaan yang masih sifatnya fast moving berarti dia masih bisa cepat keluar. Tetapi kalau perusahaan yang sifatnya slow moving atau dia barang yang intermediate ya, yang setengah jadi, nah kalau pasar yang kita atau market yang kita tuju itu sedang mengalami penurunan, maka otomatis kita akan terkena dampak. Nah, itulah mengapa kita harus menyesuaikan modal kerja. Ya, baik itu ketika lagi fluktuatif, baik itu dalam keadaan yang normal atau dalam keadaan yang down. Oke, nah ini kira-kira gambarannya. Jadi yang pasti harus ada dan pasti harus selalu ready itu adalah modal kerja yang sifatnya normal dan modal kerja yang sifatnya primer. Nah, di luar daripada itu ada yang sifatnya musiman, ada yang sifatnya siklus, ada yang sifatnya darurat. Ya, nah semua ini harus kita bisa antisipasi. Nah, kebijakannya seperti apa? Kebijakan modal kerja ini adalah strategi dari sebuah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal dengan berbagai alternatif sumber dana. Sebagai seorang keuangan, di Departemen Keuangan kita harus siap dengan segala kondisi. Inti utamanya adalah dana yang dibutuhkan harus selalu tersedia. Nah, itulah mengapa kita biasanya punya yang namanya kebijakan.
baik itu yang sifatnya agresif, moderat, atau konservatif. Kebanyakan perusahaan mungkin berada pada tahap konservatif dan moderat ya, karena mereka mempertimbangkan risiko. Tetapi semakin tinggi risiko, semakin besar juga profitnya. Itu selalu hukum hukum dari sebuah profitability itu seperti itu. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi profit. Kalau kita tidak berani mengambil risiko, berarti rendah juga profit yang kita ambil. Jadi tergantung kita mau bermain aman, kita mau bermain risky, itu adalah keputusan dari perusahaan sendiri. Nah, apa sih yang disebut kebijakan agresif, kebijakan moderat, kebijakan konservatif? Nanti setelah slide ini kita lihat ya. Nah, akibatnya seperti apa sih kalau kita salah dalam mengelola modal kerja? Akibatnya adalah kita akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan, baik itu yang secara internal dan eksternal. Nah, dari segi internal siapa? Dari segi internal itu adalah pegawai. Nah, mengapa bisa demikian? Karena pada waktu ada kesalahan dalam mengelola modal kerja, artinya produksi harus selalu berjalan di dalam sebuah perusahaan. Nah, sementara itu dana yang kita butuhkan tidak ada, dana yang kita butuhkan sangat minim. Nah, perusahaan mungkin bisa dengan menggunakan pinjaman atau dengan menggunakan liabilitasnya. Tetapi tingkat liabilitas perusahaan kalau dia sudah cukup tinggi, maka dia akan berpikir ulang. Karena perusahaan juga tidak mau ambil risiko. Maka mungkin bisa dikatakan ya, perusahaan yang seperti ini sudah dikatakan ini adalah perusahaan yang bangkrut ya. Maka yang dikorbankan adalah karyawan mereka. Mungkin bisa dengan penundaan gaji, penundaan THR, dan sebagainya. Demi mencukupi modal kerja yang dibutuhkan. Nah, sementara kalau kepercayaan eksternal, otomatis para kreditur yang kita sudah jalin kerjasamanya itu halo, iya, oke ya, maaf koneksinya. Ya, untuk kepercayaan eksternal itu pasti akan hilang juga seiring dengan hilangnya kepercayaan dari kreditur. Kenapa? Karena utang yang kita ingin bayarkan tidak tepat waktu. Jadi ada mengalami penundaan. Ya, semakin sering penundaan itu terjadi, maka itu akan mengurangi kepercayaan kreditur kepada perusahaan kita. Nah, jika suatu perusahaan sudah kehilangan dua dari kepercayaan ini, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang bangkrut. Bahkan tidak perlu dua, kita satu saja itu dapat dikatakan sudah bangkrut. Ya, nah itu makanya kita harus mengelola modal kerja ini dengan baik. Seperti apa itu kebijakan konservatif? Kebijakan konservatif itu adalah sistemnya rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber yang sifatnya jangka panjang. Apa saja jangka panjang dari yang bisa kita lakukan? Itu bisa melakukan pinjaman-pinjaman yang sifatnya jangka panjang. Nah, biasa kalau pinjaman yang jangka panjang kalau mungkin ada ya, tapi biasanya agak jarang. Kemungkinan yang diambil itu adalah biasanya dengan mengeluarkan saham dan obligasi yang sifatnya bisa di atas 3 sampai 5 tahun ke atas. Nah, ini kebijakan ini yang disebut dengan kebijakan konservatif. Artinya kita mengutamakan keselamatan daripada dana yang kita butuhkan, keselamatan daripada struktur laporan keuangan dan kas yang kita coba usahakan. Ya, konservatif artinya bermain aman. Kita tidak mau ambil resiko, kita tidak mau ambil suatu yang bahaya. Kenapa? Karena yang terpenting buat kita adalah dana tercukupi, tetapi kita akan bisa melakukan pembayarannya nanti. Ya. Kemudian kalau kebijakan yang moderat, nah di sini kalau moderat kita harus benar-benar memperhitungkan antara perputaran aktiva kita, perputaran persediaan kita, perputaran piutang kita, dan bahkan kalau kita ingin mengajukan pinjaman, perputaran utang kita. Itu keempat hal itu harus kita hitung. Jangan sampai nanti ada yang salah satunya meleset. Kita sudah siapkan, misalkan kita sudah pinjam, ternyata dana pinjamannya jangkanya lebih pendek, sementara kita belum mengembalikan modal dari produksi kita. Nah, itu akan menjadi bumerang buat kita. Ya, itu jadi senjata makan tuan buat kita. Sama saja kita meminjam bom.
yang akhirnya meledak di tangan kita gitu. Jadi kita harus hati-hati. Ya, artinya kita harus benar-benar memperhitungkan kalau kita mau meminjam dengan jangka yang pendek, pastikan bahwa pengembalian kepada kas kita baik itu melalui net income itu pasti akan lebih cepat dari masa periode pembayaran liabilities kita. Kemudian ada kebijakan yang sifatnya agresif. Nah, seperti namanya agresif, ini berarti kaitannya dengan high risk, sangat tinggi resikonya. Resikonya seperti apa? Dia mengambil aset-aset dengan sumber yang jangka pendek. Ya, nah, bisa berhasil? Bisa. Kalau dia bisa berhasil, dia profitnya akan lebih tinggi. Karena kenapa? Begitu selesai dia produksi, maka dia bayarkan langsung utangnya, dia tidak memiliki liabilities yang tinggi. Jadi langsung saat selesai produksi, mendapatkan profit, langsung dibayarkan kepada liabilitiesnya, aman. Artinya dia tidak memiliki jangka panjang lagi. Nah, tetapi kalau meleset perhitungan, bagaimana kalau misalkan seperti sekarang misalnya ya, sudah diprediksi bahwa pertumbuhan produksi kita akan sampai sekian persen, pertumbuhan penjualan kita sampai sekian persen, namun tidak terjadi. Sementara kita sudah melakukan pinjaman yang harus kita bayar dalam waktu yang pendek. Nah, itu akan sangat menentukan dari kelangsungan perusahaan. Pentingnya modal kerja sebagai seorang manajer keuangan, kita harus selalu memikirkan kegiatan operasional sehari-hari yang memiliki modal kerja. Apa sih yang memerlukan modal kerja? Apakah hanya pabrik saja? Tidak. Yang membutuhkan modal kerja banyak. Bahkan orang office pun yang disebut dengan overhead cost itu sangat membutuhkan modal kerja setiap hari. Ya, karena banyak pembelian ya. Tidak hanya sekedar dari produksi saja. Ya, di luar itu masih banyak pembelian-pembelian lain yang harus kita pikirkan. Nah, harta lancar suatu perusahaan diperlukan untuk kita perlu mengelola secara serius. Karena kaitannya ini adalah dengan kegiatan operasional. Dipastikan bahwa harta lancar kita aman. Khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Bagi mereka yang belum menerbitkan saham, obligasi, jelas sangat sulit untuk melakukan pinjaman. Ya, perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan modal kerja. Dari mana sumber modal kerja itu? Yang paling pertama tentu saja dari hasil operasional perusahaan. Nah, artinya bahwa perusahaan ini net income-nya itu pasti menjadi sumber terbesar untuk modal kerja suatu perusahaan. Bahkan bisa dikatakan 80% dari modal kerja itu adalah sumbernya dari net income. Karena kalau dia sudah tertutupi dari net income, buat apa dia melakukan pinjaman? Buat apa dia mengeluarkan surat berharga lagi? Karena surat berharga pun itu adalah sebetulnya pinjaman yang sifatnya jangka panjang. Gitu ya. Nah, ini surat berharga yang sifatnya jangka pendek pun ada ya. Surat berharga yang sifatnya jangka pendek. Ya. Kemudian penjualan aktiva tetap. Penjualan aktiva tetap ini kalau memang benar-benar sudah tidak bisa dipenuhi lagi kebutuhan daripada operasional. Penjualan saham atau obligasi sifatnya ini mulai jangka panjang ya. Jadi kita mengutamakan pinjaman-pinjaman yang sifatnya masih dapat kita jangkau pembayarannya. Ya. Kemudian sumber lainnya bisa dari melalui kredit bank, pinjaman yang sifatnya jangka pendek, atau kita kalau kita mau aman, kita mencoba untuk bernegosiasi dengan para supplier. Artinya supplier kita negosiasi dari tempo pembayaran. Kalau kita bisa memundurkan tempo pembayaran, itu artinya kita tidak perlu melakukan pinjaman. Tapi kalau memang tidak bisa dan dana kita tidak mencukupi, barulah opsi pinjaman itu dikeluarkan. Jadi opsi pinjaman itu bisa dikatakan, kalau bisa dikatakan itu harus dijadikan opsi terakhir. Selama masih bisa handle oleh internal perusahaan, ya, itu kita masih bisa lakukan. Jadi kita cukupilah modal kerja kita dari internal perusahaan. Ya, peranan utamanya yaitu menyesuaikan tingkat volume produksi dan penjualan. Jadi produksi dan penjualan ini punya
peranan penting di dalam modal kerja. Penjualan naik, volume produksi naik, modal kerja naik. Ya, kalau penjualan turun, pasti volume produksi juga akan menurun dan modal kerja pun pasti akan menurun. Nah, tujuan utama adalah membuat maksimumkan nilai perusahaan dan memperkecil biaya modal atau return. Jadi, kita mencoba untuk selalu mempersiapkan kaitannya dengan minggu lalu ya, di manajemen persediaan. Kita mau coba untuk selalu mempersiapkan persediaan yang optimal. Nah, persediaan yang optimal itulah yang membutuhkan modal kerja. Penentu besar tidaknya modal kerja ya tentu saja dari skala perusahaan. Ya, skala perusahaan besar pasti selalu membutuhkan modal kerja yang sangat besar setiap harinya. Aktivitas perusahaan artinya aktivitas perusahaan produksi ya, produksinya perusahaannya kalau memang dalam dia sifatnya mungkin skalanya menengah tetapi dia jenisnya banyak pun itu membutuhkan modal kerja ya yang cukup besar. Volume penjualan, perkembangan teknologi ya, perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Nah, ini yang nanti kita pelajari ya, yaitu ada perputaran dan periode terikatnya modal kerja. Jadi bagaimana kita bisa menghitung berapa kali modal kerja itu akan berputar dan berapa besarnya modal kerja yang dibutuhkan dalam kurun waktu 1 hari. Serta pengeluaran kas setiap hari. Ini ya, seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa modal kerja itu adalah selisih dari aktiva lancar dengan hutang lancar. Artinya modal kerja itu ada kalau aktiva lancar masih di atas hutang lancar. Harus. Mengapa? Karena modal kerja itu didapat dari net income perusahaan. Secara pembagian ada yang secara kuantitatif, kualitatif, fungsional. Kuantitatif berarti dia secara keseluruhan dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar sekali berputar dan dapat kembali dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ini biasanya perusahaan-perusahaan yang fast moving, perusahaan-perusahaan yang sifatnya barang mereka, goods mereka itu cepat putarannya. Di sini kita tidak ada masalah, sekalipun kita melakukan pinjaman pasti juga akan cepat. Kenapa? Karena perputarannya cepat. Ya, biasa ini kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan, makanan dan sebagainya ya. Nah, konsep kualitatif ini adalah selisih dari aktiva lancar di atas hutang lancar atau merupakan sebagian besar aktiva lancar yang dapat digunakan untuk membiayai perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Jadi kita masih di sini kita masih aman, kita masih bisa menggunakan segala sumber daya yang ada di dalam sebuah perusahaan itu sebagai sumber produksi. Ya. Kemudian konsep fungsional itu artinya kita menitik beratkan pada penghasilan income dari pokok perusahaan, menghasilkan pendapatan periode akuntansi pada masa depan. Ya. Jadi kita di sini lebih mementingkan income ya daripada liabilities kita. Kemudian aktiva lancar itu apa saja yang bisa kita pakai? Yaitu tentu saja ada kas, berharga, piutang, inventory ya. Ini jenis-jenis hutang jangka pendek. Kita bisa memakai hutang perniagaan dengan berupa negosiasi ya dengan para debitur kita supaya kita bisa memperpanjang waktu pembayaran. Kemudian ya ini ya, penggunaan modal kerja semakin besar aset dapat menutupi current liability, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau semakin liquid. Jelas, semakin tinggi aset perusahaan dan dia dapat menutupi liabilities, maka hutang pun pasti akan terbayar. Ya, di sini kita sebut sebagai perputaran cash inflow dan cash outflow. Ya, oke. Ini nanti silahkan Anda baca sendiri untuk penjelasannya. Ya, modal kerja ini sama saja. Nah, ini perputaran modal kerja itu apa sih yang disebut perputaran modal kerja? Jadi perputaran modal kerja itu adalah ditentukan dari kas pertama kali keluar sampai ke kas kembali masuk ke dalam keuangan kita. Ya, jadi kas keluar ini berupa order dari barang yang kita pesan. Kemudian nanti pada waktunya nanti setelah jadi pasti akan dipasarkan.
Namun tidak semua barang itu bisa dipasarkan secara tunai, maka kita membutuhkan piutang. Nah, piutang pun membutuhkan periode sampai ke pelunasan piutang. Nah, itu yang disebut satu periode keterikatan modal. Jadi pada awal kas keluar sampai terakhir kas masuk. Kemudian itu kalau di ini masih yang skalanya kecil ya tadi. Artinya perusahaan-perusahaan yang sifatnya skala kecil dan menengah. Kalau perusahaan manufaktur tentu saja kita lebih complicated. Ada pembelian bahan baku terlebih dahulu, kemudian proses produksi. Ya, ini ya, sampai di manufaktur ya. Jadi kita pastinya akan berkaitan dengan kebutuhan modal kerja yang dari mulai kas keluar, pembelian bahan baku, kemudian proses produksi itu terjadi, kemudian ada barang jadi, dan dia menjadi sebuah piutang, baru nanti kembali lagi ke kas. Itu yang kita sebut dengan satu perputaran modal kerja. Ya, kemudian berikutnya, nah ini sama saja seperti tadi. Nah, ini kita punya dua metode ya untuk menentukan kebutuhan modal kerja. Ada yang sifatnya itu metode keterikatan modal kerja dan metode perputaran modal kerja. Ya, kalau di metode keterikatan kita mau hitung berapa modal kerja yang dibutuhkan. Kalau metode perputaran modal kerja berapa kali sih? Kita bisa menentukan juga besarannya dari berapa perputaran piutang, kas, persediaan, dan kalau kita melakukan pinjaman dan juga dari perputaran utang. Seperti yang kita lakukan di analisa rasio aktivitas. Ya, analisa rasio aktivitas. Jadi di analisa rasio aktivitas yang kemarin kita lakukan itu nanti akan kita pakai lagi di sini. Oke, ini contoh simpelnya dulu ya. Ini masih yang simpel. Untuk mencari metode keterikatan dari modal kerja kita, ya, itu kita lihat di sini. PD Anugrah punya data tentang modal kerjanya sebagai berikut. Nah, ini adalah periode keterikatan modal kerja dari pertama, lama barang disimpan di gudangnya 6 hari, lama pengumpulan piutangnya 14 hari. Nah, pengeluaran kasnya untuk apa saja selama masa periode itu? Dia butuh untuk pembelian barang dagang 1 juta, upah karyawan 100.000, biaya administrasi umum 15.000, biaya penjualan 35.000. Nah, maka total semuanya ada 1.150.000. Nah, kalau ditetapkan kas minimalnya adalah sebesar 250, maka berapakah modal kerja yang diperlukan atau dibutuhkan? Nah, rumusnya adalah periode keterikatan modal kerja kita kalikan dengan pengeluaran kas setiap hari ditambah kas minimal. Artinya kalau kita mau mencari modal kerja itu adalah berapa lama yang kita butuhkan. Karena per 20 hari pasti nanti akan mengulang kembali ya, mengulang kembali dari siklusnya. Ya, berarti setelah 20 hari piutang masuk, ya tetap saja lama barang disimpan di gudang juga masuk akan menjadi perhitungan kembali. Jadi 20 hari dikali 1.150 ditambah 250, maka modal kerja yang kita butuhkan adalah 23.250 dalam suatu periode. Nah, kalau bisa setiap hari ini kita punya sekian. Mengapa? Karena yang disebut modal kerja meskipun ini untuk 20 hari ke depan, kita bisa dikatakan aman jika kita selalu memiliki minimum seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ini juga sama ya. Lama barang disimpan 7 hari, lama pengumpulan piutang 13, jumlah 20 hari, totalnya sama ya, seperti ini. Jadi, kita kalikan ya dengan rata-rata pengeluaran ditambah 150. Oke, itu yang tadi ya. Nah, ini sama 30 hari. Total dari pengeluaran kasnya ada 400.000, kas minimal 100.000, berarti 30 hari dikali 400.000 ditambah 100.000, jadi 12.100. Ini masih yang mudah ya. Nah, ini dikatakan metode keterikatan dana atau modal kerjanya masih sifatnya sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena sifat proses produksinya tidak membutuhkan TKL, overhead,
Ya, jadi metode keterikatannya masih dilaksanakan atau dikerjakan secara langsung. Sekalipun mereka memiliki karyawan, tetapi masih under control, masih di bawah pengendalian dari produksinya. Jadi masih full kontrol. Bagaimana nanti kalau yang sudah manufaktur? Nah, kalau yang sudah manufaktur akan menjadi seperti ini. Mantap Kuat Company itu adalah sebuah perusahaan memproduksi wajan teflon. Setiap harinya perusahaan sanggup memproduksi 65 unit wajan teflon dalam 1 bulan kerja. Perusahaan punya 25 hari. Dan biaya-biaya yang dibebankan adalah seperti ini. Nah, ini kita harus hitung dulu. Ya, ini kita harus hitung dulu karena dia sifatnya masih per unit nanti ya. Jadi kalau kita ada 12.000 per unit, berarti kita punya 65 unit, nanti kita kalikan 65 dulu. Ini juga bahan pembantu 7.000 kita kalikan 65 unit, TKL 9.000 kita kalikan 65 unit. Dan TKL ini adalah tenaga kerja langsung. BOP ini biaya overhead pabrik itu sebesar 550.000 per bulan. Karena per bulan maka kita nanti akan cari per hari. Berarti nanti kan kita bagi ya. Demikian pula dengan biaya penjualan karena di sini per bulan maka nanti kan kita jadi per hari. Nah, kemudian Mantap Kuat Company ini dia membeli bahan baku dan bahan baku pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 4 hari. Jadi ini dimulainya dari produksi itu adalah 4 hari pemesanan. Waktu produksinya 3 hari. Wajan yang disimpan dalam gudang 4 hari. Nah, ini masih kaitannya dengan produksi, artinya masih siklus produksinya. Penjualan kreditnya 5 hari. Cash minimumnya 500.000. Nah, langkahnya seperti apa? Kita lihat sekarang. Pertama, kita akan menghitung dulu berapa lamanya keterikatan modal kerja. Nah, keterikatan modal kerja di sini kalau kita memiliki TKL dan overhead, kita akan bagi. Jadi ada keterikatan modal kerja yang sifatnya full order. Artinya full order itu dari pertama, dari proses pemesanan sampai kepada masuknya kembali kas. Dan periode keterikatan modal kerja untuk TKL dan overhead. Mengapa? Karena TKL itu baru mulai bekerja pada waktu proses produksi berjalan. Jadi mereka tidak dihitung pada waktu pemesanan karena pada waktu pemesanan mereka belum melaksanakan produksi. Jadi dihitung pertamanya mulainya itu startnya itu adalah dari produksi ya. Karena karyawan pabrik biasanya pasti mulai start workingnya adalah ketika bahan baku datang dan sudah siap untuk produksi. Nah, baru mereka melaksanakan proses produksi. Jadi kita bagi dua. Ada yang sifatnya full order atau sifatnya dari mulai awal pembayaran sampai ke terakhir, sampai ke keterikatan modal kerja yang paling terakhir, artinya sampai kembali ke dalam kas. Setelah penjualan kredit ini berarti sudah selesai, berarti masuk kembali ke dalam kas. Dan ada yang sifatnya dari mulai TKL dan overhead berlangsung. Jadi dari mulai proses produksi berlangsung. Kalau yang full order 16 hari, kalau yang dari sejak proses produksi ke sini itu ada 12 hari. Lalu seperti apa? Nah, ini kita buat seperti ini ya. Jadi biaya tadi kan adalah 12.000, itu 65 unit, maka kebutuhan kas kita per hari adalah sebesar 780. Jadi kita buat per hari. Kemudian bahan pembantu ada 7.000 dikali 65 unit berarti jadi 455.000. TKL 9.000 dikali 65 unit karena dia masih satuannya unit berarti jadi 585. Overhead pabrik ini karena harus kita buat per hari sementara yang ada keterangannya tadi adalah per bulan, maka kita bagi 25. Mengapa kita bagi 25? Karena dikatakan hari kerjanya adalah sebanyak 25 hari. Maka kita mendapati di situ 550 per 25. Biaya penjualan 1.700.000 dibagi 25 hari. Nah, ini adalah kebutuhan kas kita per hari, kita jumlahkan semua. Ini adalah kebutuhan kas kita per hari. Artinya kas kita harus ada
setiap hari sekian. Nah, bagaimana dengan yang disebut dengan modal kerja? Nah, modal kerja itu bahan baku tadi kita sudah dapati 780. Nah, karena sifatnya bahan baku dan bahan pembantu ini kita order dari pertama. Dari sejak pertama kali keluar kas ini sudah kita order, makanya kita pakai yang 16. Keterikatan modal kerja yang dari pertama. Nah, sementara dari sejak TKL ke bawah itu kita pakai yang keterikatan modal kerja pada waktu mulainya produksi. Karena memang mereka baru mulai start workingnya adalah pada waktu produksi berlangsung. Maka yang biaya bahan baku dan bahan pembantu periodenya kita kalikan 16. Untuk yang TKL, overhead, dan pemasaran kita kalikan 12. Nah, maka setelah kita jumlahkan semua, kita dapati sekian. Dan perlu ada yang namanya kas minimum. Kenapa sih harus ada yang disebut kas minimum? Padahal di sini sudah kita memiliki kebutuhan kas. Kenapa harus ditambah lagi kas minimum? Kas minimum itu sangat diperlukan. Jadi dalam kegiatan apapun harus ada dana taktis. Atau harus ada dana cadangan yang diperuntukkan jika ada hal-hal yang memang tidak terduga bisa kita gunakan dari sana. Jadi kas minimum itu harus selalu ada. Surplusnya harus selalu dimasukkan supaya apa, kita sedia dengan setiap kondisi. Nah, setelah kita tambahkan dengan kas minimum, maka kebutuhan modal kerja kita menjadi 28.360. Nah, kita temukan. Artinya sebetulnya setiap hari kalau bisa itu ada sekian. Ya, jangan 28.360.000 ini memang benar ini adalah untuk 25 hari ke depan. Tetapi setiap hari kalau bisa kita ada sekian supaya apa? Supaya kita selalu ready dalam 1 bulan itu. Ya, jadi jangan sampai kurang. Nah, ini kita harus alokasikan sekian untuk modal kerja. Nah, kemudian ini nanti coba dikerjakan. Ini soalnya nanti saya sudah post di Google Classroom di forum tugas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menghitung dengan metode perputaran modal kerja? Nah, perputaran modal kerja sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari laporan keuangan. Ya, dari neraca dan dari laba rugi. Karena yang akan kita hitung adalah nanti seperti sama di rasio aktivitas di laporan keuangan. Pertama yang harus kita hitung karena modal kerja ini kaitannya tadi dengan kas, piutang, persediaan, dan kalau dia membutuhkan leverage atau membutuhkan utang maka kita harus hitung leverage-nya. Tapi kalau tidak membutuhkan ya tidak masalah, berarti dalam kasus ini dia aman, artinya dia bisa mencukupi modal kerja dari internal perusahaan. Maka yang kita bisa lakukan, kita lihat perhitungan perputaran kasnya, perputaran piutangnya, dan perputaran persediaan. Nah, ini sudah kita pelajari ya di aktivitas, di mana perputaran kas itu adalah penjualan per kas, perputaran piutang itu adalah penjualan per piutang, perputaran persediaan itu adalah HPP persediaan. Maka silahkan nanti Anda cari di sini ya, penjualan 60 juta per kas 462, maka kita dapati 130 kali ya penjualan per piutang, cari dari laporan keuangan. Nah, setelah kita dapati seperti ini, nah periode terikat modal kerjanya seperti apa? Nah, jadi semuanya ini kan masih dalam waktu 1 tahun. Artinya kita mau hitung kalau kita buat per harinya jadi berapa. Maka kita semuanya kita 360 kita bagi perputaran-perputaran ini. Perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan. Jadi kas contohnya kalau kita bagi 130 jadi 3 kali ya. Terus kalau piutang jadi 12 hari, persediaan jadi 20 hari. Maka total keterikatan modal kerja kita adalah 35 hari. Nah, perputaran elemen modal kerja itu tadi kita bagi lagi ya 360 per 35. Sebetulnya cukup sampai situ, nggak usah kita kali 1 kali lagi. Jadi adalah sebanyak 10 kali. Artinya modal kerja itu akan berputar terus 10 kali.
ya dalam waktu 1 tahun, ya, dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Nah, contoh lain misalkan perusahaan A merencanakan, ya ini soal yang lebih komplit ya. Merencanakan memproduksi barang sebanyak 7.500 unit per bulan. Untuk memproduksi 1 unit barang diperlukan 3,5 kilo bahan baku dengan harga 1.750 kilo. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan dulu di gudang selama 14 hari. Lamanya proses produksi adalah 7 hari. Setelah menjadi barang jadi, biasanya disimpan selama 20 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih setelah banyak 45 hari. Upah langsung barang jadi 2.250 dan biaya pemasaran adalah 15 juta per bulan. Biaya umumnya sekian, kas minimalnya sekian. Ya, jadi kita ini ini nanti sama ya. Ini sebenarnya tugas ya. Jadi nanti coba Anda hitung. Sama caranya. Oh ya, ini jawabannya ya. Oke, 14 hari. Ya, ini betul jawabannya ya. Jadi lamanya bahan baku disimpan 14 hari ini adalah dari awal kita full order ya. Karena di sini kita tidak disebutkan ada TKL dan overhead, berarti ini adalah sifatnya perusahaan yang under control secara langsung. Jadi kita langsung hitung full ordernya dari mulai dia pemesanan. Kalau kebetulan di sini pemesanan tidak dikatakan demikian, tidak ada keterangan. Jadi kita mulai dari lama bahan baku disimpan, lama proses produksi, lama barang disimpan, lamanya piutang tertagih, total adalah 86 hari. Nah, kebutuhan kas per harinya seperti apa? Nah, tadi pembelian bahan baku. Jadi kita rumusnya adalah 7.500 per 30 dikali 3,5 kilo dikali 1.750, maka kita mendapati 1.531.250. Itu adalah untuk pembelian kas per hari. Ya, jadi 7.500 itu adalah produksinya. Kita bagi 30, kita kali 3,5 kilo itu adalah barang jadi yang diperlukan. Kita kali dengan harga bahan baku. Ya, itu bahan baku ya. Kalau pembayaran upah 7.500 per 30 dikali upah 2.250 ya. Upah langsung. Di sini ada buat upah langsung ya. Nah, di sini karena metodenya keterikatan modal kerja ya. Nah, terus pembayaran pemasaran 15 juta per 30 sama dengan 500.000. Dan pembayaran administrasi dan umum yaitu sebesar 400.000. Maka kalau kita totalkan kebutuhan kas kita per hari adalah 2.900.000. Ya. Nah, setelah kita nanti di sini ada penambahan ya. Ada penambahan yaitu 15 juta, 12 juta ya. Nah, ini nanti akan kita buat menjadi per hari ya. Nah, maka nanti ini keterangannya nanti saya tambahkan ya. Ini kita di sini langsung sih. Nah, itu caranya. Oke. Kemudian satu lagi, kalau ini tadi metode keterikatan ya. Ini sekarang metode perputaran. Bisa juga dengan memperbandingkan kas piutang persediaan tahun lalu dan tahun sekarang. Jadi sama caranya seperti tadi ya. Cuman kalau dia ada 2 tahun, kalau tadi kan karena hanya ada 1 tahun, berarti kita langsung. Kalau kita 2 tahun, berarti ada perbandingan 2 tahun. Nah, maka di sini perputaran kas kita hitung dulu dengan menggunakan rata-rata kas karena kita punya 2 tahun ya. Kalau perputaran piutang juga sama, kita gunakan rata-rata. Kita persediaan juga sama, kita menggunakan rata-rata. Nah, setelah kita temukan semua berapa kali, baru. Nah, langkahnya adalah seperti ini ya. Kita bagi, jadi 360 kita bagi dengan perputaran kas, karena di situ 66,67 kali. Silahkan kalau Anda mau bulatkan jadi 67 kali. Piutang 360 dibagi 36 atau 36,36. 360 dibagi 26,67 itu ada di sini ya. Atau Anda mau bikin 27 kali silahkan. Maka totalnya semua 28,8 hari. Kalau kita bulatkan menjadi 29 hari. Nah, 360 kalau
kita bagi dengan 28,8 atau 29 hari adalah sebesar 12,5 kali. Jadi ini kan kalau ini dalam bentuk hari, ini kalinya berapa kali. Nah, kalau kita mau hitung estimasi kebutuhan modal kerja, contoh di tahun 2014 katanya kita membutuhkan 30 juta naik. Berarti 13 juta per 12,5 kali, yaitu kebutuhan modal kerja kita per harinya adalah sebanyak 2.400.000. Jadi itu ada dua metode, kita bisa menggunakan metode keterikatan dana dan kita bisa juga menggunakan metode perputaran modal kerja. Ya, itu cara menentukan bagaimana kita menentukan tingkat dari perputaran modal kerja. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik ya. Untuk tugas nanti sudah ada di sana ya. Nanti cek di Google Classroom. Coba pelajari lagi PPT-nya, bagaimana cara-caranya. Nanti baru kerjakan tugasnya. Anda bisa menggunakan ya Word. Kalau mau menggunakan Word silahkan. Karena ini sebetulnya perhitungannya sepertinya sih tidak terlalu sulit ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan masih lebih mudah dibanding kita menghitung persediaan. Ya, jadi kita masih bisa gunakan metode-metode yang sebelumnya kita sudah gunakan ya. Nanti pada akhirnya setelah ini mungkin kita belum rampung ya. Kita masih punya ada manajemen kas, manajemen piutang. Nah, nanti kita at the end semuanya itu baru kita akan melihat apa sih hubungannya dari setiap keterkaitan itu ya, dari setiap manajemen kas, manajemen piutang, manajemen leverage ya. Nah, itu semua nanti ada keterkaitannya. Itu finalnya ya nanti ya. Oke, untuk tugas diharapkan sebetulnya eh, pada sebelum UAS harusnya sudah kumpul ya. Cuma saya nggak tahu nih nanti kebijakan akademik seperti apa karena tadi ada info bahwa akan ada, saya nggak tahu nih karena Google Drive dari akademiknya sudah penuh. Jadi saya nanti nggak tahu apakah akan ada akun baru dari akademik atau akan dihapus semua yang ada di akademik sekarang. Itu yang masih saya agak takutkan. Kenapa? Karena banyak data ya. Kalau dihapus saya juga bingung bagaimana untuk mendownloadnya lagi. Ya sudah di-download pun kita butuh data tetap gitu ya. Jadi itulah makanya saya sarankan untuk semuanya, untuk data-data yang pernah kalian kumpulkan, tolong masih di-keep